Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Sebelum kami menyampaikan materi kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rian Ipandri dan rekan-rekan saya Tiara Fitri dan Inge Oktavianti. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama. Pengertian asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam adalah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional, masuk akal, dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang menjadikan mereka lebih buruk. Perilaku rasional mempunyai dua makna, yaitu dalam makna metode perilaku rasional berarti tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan prasangka atau benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Asumsi rasional dalam berbagai sudut. Pemahaman tentang rasionalitas ekonomi sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari sistem ekonomi yang mendasari. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling berpengaruh dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi adalah organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi. Kedua, ideologi besar, kapitalisme dan sosialisme, memandang agama bukan menjadi faktor penting dalam pembangunan dan kehidupan manusia. Inilah kemudian disebut dengan sekularisasi, suatu pandangan hidup yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, yang profan dan sakral. Pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tiara Fitri. Saya ingin melanjutkan pembahasan tentang asumsi rasionalitas dalam Islam, yaitu pada bagian jenis-jenis rasionalitas. Di sini terdapat dua jenis rasionalitas, yaitu yang pertama set interest rationality atau bisa disebut dengan rasionalitas dalam kepentingan pribadi. Pengertian kepentingan pribadi di sini tidak harus selalu diartikan dengan penumpukan kekayaan dan harta oleh seseorang, di mana kepentingan pribadi yang diasumsikan di sini ialah setiap individu akan selalu berupaya mengejar tujuan dalam hidup ini dan tidak hanya memperbanyak kekayaan secara moneter. Tujuan tersebut untuk mencapai yang namanya persahabatan, cinta, menolong sesama, bila sejahtera lingkungan ikut sejahtera, dan kebutuhan lainnya di luar rupiah. Sedangkan jenis yang kedua yaitu present aim rationality atau bisa disebut dengan rasionalitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Teori kepuasan modern yang aksiomatis tidak berasumsi bahwa manusia selalu bersikap mementingkan diri sendiri. Teori ini berasumsi bahwa manusia selalu menyesuaikan preferensi sepanjang waktu dengan sejumlah prinsip. Secara jelasnya dikatakan bahwa preferensi yang diambil haruslah konsisten. Penyesuaian tersebut terhadap prinsip ini tanpa harus menjadi hanya mementingkan diri sendiri, sehingga setiap waktu mungkin preferensi individu tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapainya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang rasionalitas dalam perspektif Islam yang akan dijelaskan oleh Inge Oktavianti. Kepadanya saya persilahkan.
Aksioma tersebut berlaku secara umum dan universal. Beberapa di antaranya adalah setiap pelaku ekonomi bertujuan mendapatkan maslahah. Sebagai contoh, dalam Islam terdapat dua cara dalam mendistribusikan harta atau pendapatan, yakni zakat dan infak. Menurut teori transitivitas, seorang dikatakan konsisten apabila konsisten dalam menentukan pilihan-pilihannya. Dalam kasus zakat dan infak, tindakan ini tidak memenuhi persyaratan transitivitas karena dijabarkan berdasarkan self-interest rationality, melainkan karena keputusan tersebut adalah tepat secara syariah, mengandung manfaat dan kebaikan bagi dirinya maupun orang lain. Dalam yang diharapkan, maka dianggap kesia-siaan atau pembaziran atas suatu sumber daya. Oleh karenanya, perilaku ini baru dicegah agar tidak terjadi pengurangan, diantisipasi saja yang setiap orang bersedia menanggungnya karena pertimbangan masalah yang lebih besar. Ada dua risiko yang berkaitan dengan pembahasan aksioma ini, antara lain resil yang bernilai. Kemunculan fenomena risiko yang bernilai tidak menyimpang dari aksioma-aksioma yang dikemukakan di atas. Dalam konteks ini, risiko dianggap sebagai pengorbanan bagi seseorang yang memikulnya, sedangkan hasil dianggap bagian dari masalah sebagai kompensasi dari resedianya memikul risiko. Jika masalah yang diterima lebih besar dari risiko, yaitu pengorbanan, maka pengorbanan tersebut tidak dianggap sia-sia dan karenanya tidak bertentangan dengan aksioma no wasting. Risiko yang tidak bernilai. Meskipun fenomena worth risk telah menjadi fenomena di banyak kegiatan ekonomi saat ini, namun terdapat pula risiko-risiko yang unworth it, yaitu ketika nilai hasil yang diharapkan lebih kecil dan risiko yang ditanggung, ataupun ketika risiko dan dianggap sia-sia dan karenanya tidak bertentangan dengan aksioma non-wasting. Risiko yang tidak bernilai. Meskipun fenomena worth risk telah menjadi fenomena di banyak kegiatan ekonomi saat ini, namun terdapat pula risiko-risiko unworth it, yaitu ketika nilai hasil yang diharapkan lebih kecil risiko yang ditanggung, ataupun ketika risiko dan hasil tersebut tidak dapat diantisipasi dan dikalkulasi. Samping aksioma-aksioma yang bersifat universal di atas, juga terdapat aksioma lain yang merupakan sesuatu yang diyakini dalam Islam, antara lain: 1. Adanya kehidupan setelah mati. Menurut Islam, kematian bukan merupakan akhir dari kehidupan, melainkan merupakan awal dari kehidupan baru. Setiap orang Islam dituntut meyakini hal ini secara pasti. Kehidupan di dunia akan diakhiri dengan kematian, namun kehidupan setelah dunia disebut akhirat, bersifat abadi. Tidak akan ada kematian setelah kehidupan di akhirat. Kedua, kehidupan akhirat merupakan akhir pembalasan atas kehidupan di dunia. Hidup setelah mati dipercayai bukan merupakan suatu hidup baru yang terlepas dari kehidupan di dunia, melainkan kelanjutan
dari hidup di dunia. Secara lebih pasti dipercayai bahwa kehidupan setelah mati merupakan masa pembalasan terhadap setiap perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Dengan kata lain, kehidupan di dunia merupakan ujian bagi manusia untuk mendapatkan kehidupan setelah mati. Ketiga, sumber informasi yang sempurna hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Pada dasarnya, informasi dapat diperoleh dari fenomena kehidupan dunia masa lalu. Namun, kebenaran informasi ini sangat dibatasi oleh ruang dan waktu, serta kemampuan pelaku dalam menginterpretasikan fenomena tersebut. Islam mengajarkan petunjuk yang sangat digunakan sepanjang masa. Informasi ini dituangkan dalam bentuk kitab suci Al-Quran yang bersifat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Informasi ini meliputi tujuan maupun proses bagaimana pelaku meningkatkan masalah yang diterimanya. Kedua sumber informasi ini dianggap valid dan tidak terbantahkan. Pelaku ekonomi hanya diperlukan untuk menginterpretasikan atau mengaplikasikannya dalam kegiatan ekonomi. Etika dan rasionalitas ekonomi Islam. Aspek moral atau etika dalam ekonomi konvensional dianggap sebagai batas ilmu ekonomi karena perilaku etis dipandang sebagai perilaku tidak rasional. Tindakan etis seringkali diartikan sebagai pengorbanan kepentingan individu atau material untuk mengedepankan kepentingan sosial atau non-material. Dengan demikian, ketika perilaku rasional ekonomi diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan masalah materi semata, maka perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional dan karenanya dikeluarkan dari pokok bahasa ilmu ekonomi. Secara umum, moral didefinisikan sebagai standar perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat ataupun tidak salah. Filosofi atau satu standar moral setiap masyarakat dapat berbeda-beda, dan alasan inilah yang dikenal dengan istilah etika. Suatu perilaku yang dianggap rasional oleh paham konvensional dapat dianggap tidak rasional dalam pandangan Islam. Demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh adalah minuman keras atau mabuk dianggap tidak rasional menurut Islam karena berpotensi menurunkan maslahat yang diterima, misalnya penurunan maslahat agama dan intelektual lebih tinggi daripada peningkatan maslahat fisiknya. Namun menurut paham realistisme atau utilitarianisme, minuman keras dianggap sebagai tindakan rasional selama tindakan ini dianggap baik oleh masyarakat atau tidak mendatangkan kerugian pada mayoritas. Oleh karena itu, ketika ada seorang pelaku ekonomi yang memiliki untuk tidak mengkonsumsi minuman keras yang murah dan berkualitas, dianggap sebagai tindakan etis dan tidak rasional dalam pandangan relativisme atau
utilitarianisme, dan karena perilaku semacam ini tidak dibahas dalam analisis ekonomi. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi pelaku ekonomi yang rasional Islami, sebagaimana dijelaskan sebab sebelumnya dalam menyusun ekonomi Islam. Baiklah, saya akan membaca kesimpulan dari pembahasan asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam adalah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang menjadikan mereka menjadi lebih buruk. Perilaku rasional mempunyai dua makna, yaitu dalam makna metode perilaku rasional berarti tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka, atau emosi. Sedangkan dalam makna hasil perilaku rasional berarti tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Ada dua jenis rasionalitas, yakni yang pertama rasionalitas kepentingan pribadi atau self-interest rationality, dan jenis yang kedua yaitu pencapaian suatu tujuan atau present aim rationality. Manusia disebut rasional secara ekonomi jika selalu memaksimumkan utility untuk konsumen dan keuntungan untuk produsen. Maka dalam ekonomi Islam, seorang pelaku ekonomi baik produsen maupun konsumen akan selalu berusaha memaksimalkan maslahah. Konsep rasionalitas dalam ekonomi Islam lebih luas dimensinya daripada ekonomi konvensional. Rasionalitas ekonomi dalam Islam diarahkan sebagai dasar perilaku kaum muslimin yang mempertimbangkan kepentingan diri, sosial, dan pengabdian kepada Allah. Sekianlah dari kelompok 3 pembahasan tentang asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.